belajar bahasa Inggris. Sebelumnya Ibu akan ngecek keadaan itu ya, kelas kita. Udah pada siap belum? Coba dulu lihat. Ya. Oke. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, dipimpin oleh Ejit. Halo teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Finish reading Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, how are you today? I'm fine, thank you. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to you. Good morning everybody, how are you? Just fine. Ya, oke anak-anak. Hari ini sebelum itu Ibu akan bertanya ya, ngecek kelas ya. Ibu akan ngecek kelas siapa yang tidak masuk hari ini. Mufid, Yes, Person Miss. Ardan, Yes, Person Miss. Putra, Fakih, Yes, Person Miss. tunjuk tangan. Vio, Yes, Person Miss. Arifin, Yes, Person Miss. Habibi. Where is Habibi? Habibi 6 Bu. Oh, 6. Okay, thank you. Lucky, Yes, present Miss. Yajid, Yes. Izhar, Yes, Person Miss. Angel, Yes, Person Miss. Khaira, Yes, Person Miss. Sabian, Yes, Person Miss. Lintang, Yes, Person Miss. Akifa. Yes, oke. Oke anak-anak. Sebelum belajar kita akan take a bridge ya. Kita tarik napas lalu keluarkan. Tahan. Posisi tangannya. Ya, take a breath. Buang. Sekali lagi, 2 kali lagi. Tarik napas, take a breath. Buang napas. Tarik napas lagi. Buang napas ya. Ya, oke. Tabruk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Oke. Apakah kamu semangat hari ini belajar bahasa Inggris? Yes. Ya, oke. Sekarang kita akan belajar tentang descriptive text, ya. Apa sih yang dimaksud dengan descriptive text? Sampai tahu? Oke, Ejit. Kita akan belajar materi descriptive text. Ini descriptive text ya. Nah, ini adalah kita akan belajar materi tentang descriptive text ya. Oke, what the picture is this? Ya. Oke. Anak-anak, what it is? Summer bottle for Bottle. drink. Anak-anak, what is it? Oke. What the apa sih tujuannya botol ini? For drink. Apa? For drink.
Oke. Sekarang, what it is? Books. Ya. What the color is book? Brown. Brown. Coklat. Ya. What the function? Ya. Fungsinya apa? For writing. Ya. Ini adalah untuk menulis. Ya. Ini adalah book writing. Ya. Oke. Descriptive text itu adalah tujuannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial untuk kebahasaan dan makna teks deskriptif terkait benda dan tempat. Ya, peserta didik dapat membuat teks deskriptif terkait dengan benda kesukaannya dan tempat kesukaannya di sekitar tempat tinggal masing-masing menggunakan bahasa sendiri. Ya, nah ini adalah tentang descriptive text nanti yang tadi Ibu kasih contoh ya. Jadi barang atau benda kesukaan kamu atau yang kamu ketahui ya, kamu harus tahu descriptive textnya itu ya, teksnya itu ya, seperti yang tadi itu ya. What is descriptive text ya? Apa descriptive text itu? Ya, Angel, apa? Fani, Kirana, apa? Descriptive text is they explain something. For example, it describes person, animal, or object, including its shape, characteristics, quantity, and so on. Descriptive text also aims to explain, depict, or reveal a person or object. Ya, ini adalah pengertian tentang descriptive text-nya. Paham? Ya? Berarti kita lanjut. Nah, ini Indonesianya ya tadi. Apa itu descriptive text? Sama-sama. Descriptive text adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Misalnya, mendeskripsikan orang, binatang, atau suatu benda, baik bentuknya, sifat-sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain. Descriptive text juga bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, atau menggambarkan seseorang atau suatu benda. Ya, next lanjut. Nah, sini ada generic of descriptive text, memiliki ada dua bagian generic strukturnya, ya. Jadi ini ada dua struktur, ya. Yang adalah apa anak-anak? Identification. Yang kedua adalah description, ya. Lalu generic structure of descriptive text, ya. Generic of descriptive text itu yang pertama itu identification, ya. Bagian identification berisi pembukaan dan gambaran umum tentang suatu topik. Identification berfungsi sebagai pengenalan dari apa yang kita sedang jelaskan. Supaya para pembaca atau pendengar tidak salah mengerti. Pada bagian introduction, ya, introduction itu perkenalan ya. Bagian perkenalan juga harus menyebutkan alasan kenapa penulis memilih tempat itu
menceritakan. Ya, jadi kamu ini tentang identification bagian struktur yang pertama. Ya, terus yang kedua, description. Nah, ini adalah description. Pada bagian description berisi seluruh ciri-ciri umum sampai khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda, orang, atau binatang yang sedang kamu jelaskan. Misalnya, ketika kita menceritakan tentang suatu tempat, kita bisa memulai dari keseluruhan ciri dari sebuah tempat tersebut, seperti bagaimana pemandangannya, bangunannya, cuacanya, dan lain-lain. Kemudian merujuk ke detail yang khusus yang melengkapi penjelasan umum sebelumnya. Ya, oke. Lanjut. Sini ada contoh, ya. My dog, ya. Identification-nya, ya. My dad bought me a dog on my birthday. It is a Maltese Retriever dog. I really love him as my pet. Ya, ini ada identification my dog. Ya. Are you know dog? Yes. Oke, ini description-nya. His name is Gigi. He has brown fur. His fur is very soft and he likes to be rubbed on his belly. He has a long and big body. I always let him for walk around because he really likes it. Gigi is already as the part of our family. Ya. Nah, lalu lanjut. Nah, yang tadi artinya adalah seperti ini, ya. Yang identification-nya adalah penjelasannya. Paragraf pertama merupakan identification karena menceritakan hal umum dari seluruh cerita, seperti bahwa penulis mempunyai anjing jantan yang diberi oleh ayahnya saat dia berulang tahun. Ya, berarti ini yang paragraf pertama itu deskripsinya itu tentang penjelasan umum dulu, ya. Bendanya itu dapatnya dari siapa, ya. Dikasihnya karena apa? Karena kan ini keseluruhan dulu, ya. Nah, baru penjelasannya paragraf kedua merupakan description atau penjelasan keseluruhan umum ke khusus, dari umum kita ke khusus. Itu paragraf kedua, ya. Ini khususnya. Seperti bahwa nama anjingnya pada teks di atas adalah Gigi dengan bulunya warnanya coklat yang halus. Juga diceritakan bagaimana sifat dan kebiasaan dari anjing tersebut, ya. Nah, paragraf kedua adalah khususnya, ya. Penjelasannya itu ciri-ciri yang khusus.
suatu benda, manusia atau binatang. Kita akan sering menjumpai banyak kata, yaitu kata apa? Is atau relative verb. Artinya relative verb itu adalah kata kerja penghubung. Dalam descriptive text, karena is itu berarti adalah yang mengarahkan pada penjelasan apa? Orang atau binatang yang sedang kita jelaskan. Descriptive text hanya fokus menjelaskan pada satu objek, ya, satu benda, ya, satu objek aja, tuh, ya. Nah, lalu, let's practice. Ayo kita latihan soal, ya. Sebelum kita let's practice, ya, ibu akan lihat, ya. Itu let's practice itu ada assessment diagnostic, ya, yaitu bila suatu saat teman atau saudara kita, kalian datang berkunjung dan bertanya apa tempat yang populer di sini, ya. Terus kalian harus mengetahui bagaimana cara mendeskripsikannya, ya. Nah, terus bila benda atau kucing kesayangan kalian hilang, ya, kalian harus mengetahui bagaimana cara membuat pengumuman pastinya dengan mendeskripsikannya, ya. Sesuatu benda yang kita sukai hilang atau kita cari, kamu harus tahu, ya, ciri-ciri umumnya, ya. Oke, di sini ada It's a black and red backpack. It has a lot of pockets on the outside. Ya anak-anak, ini ada contoh video ya. Kita lihat ya videonya ya, tentang contoh video deskriptif text. What does it look like? Red backpack. It has a lot of pockets on the
anak-anak, tadi kita sudah menonton ya video descriptive text ya. Nah, lalu di sini kita akan ada tugas ya berkelompok ya. Oke. Di sini ada tugas kelompok ya. Nanti ini benda ya. Ini objek ya. Bendanya itu apa ini? Pensil. Ya, pensil. Nanti can you tell me what is it? Bisa nggak kamu jawab descriptive text gambar ini tugas kamu? Bisa. Yellow and blue. Oke, yellow and blue. Terus, do you ever lost your pencil? Apa kamu rasanya jika pensil kamu itu hilang, nggak ada? Yes, and Yes. How do the pencil look like? Apa yang kamu suka? Pensil itu warnanya biru. blue. Oke. Yaudah, ini di anak-anak, ini ada tugas lembar kerja pertama ya. Coba diangkat lembar kerjanya, kelompoknya angkat ya. Tuh diisi ya, diisi ya, kamu isi ya. Udah isi, lalu kamu jawab ya. Dijawab 5 pertanyaan yang ada di sini ya. Nanti kalau sudah dijawab, maju satu orang, satu perwakilan aja ya. Perwakilan aja maju untuk bacakan ya. Bacakan, maju untuk bacakan. Silakan diisi ya. Diisi. Kelompoknya itu ini aja ya. Kamu tulis tentang benda yang ada di kelas pakai bahasa Inggris ya. Benda-benda yang ada di kelas, naik grup ya. Grup itu atau kelompok, kamu tulis benda-benda yang ada di kelas aja di sekitar ini. Silakan ditulis, dikerjakan. Jangan. Can you tell me what is it? Ya, apa yang kamu dapatkah kamu menceritakan benda yang ada di sini? Jawabannya yes atau no. Kalau yes berarti yes, it is. Kalau no ya no, it is not. Ya. Yang nomor 2-nya, is it true that the pencil are red? Apakah benar pensil yang 2 ini warnanya red? Red apa? Ya, ya. Ya udah tulis. Yes. How do the pencil look
yang kamu ada di situ kamu lihat ciri-cirinya apa, pensilnya yang blue panjang atau pendek atau warnanya, ya. Terus yang nomor 4, do you ever lost your pencil? Apakah kamu pernah kehilangan pensil? Yes, apakah sometimes, kadang-kadang, ya. Oke. Terus what do you say to your friend when you are looking for your lost pencil? Ya, jika kamu kehilangan pensil itu bagaimana memberitahukan kepada teman kamu? Ya, pakai bahasa Inggrisnya. Ya, silakan diisi. Ya, tulis. Tulis. Diisi. Oke, diskusinya 1 minute ya, 1 menit aja ya, cepet, ya, cepet, dijawab 1 menit aja. Kelompok grupnya, benda yang ada di sini aja ya, objek yang ada di sini, benda-benda. Ayo daftar. Ya, bentar. Pernahkah kamu kehilangan pensil? What will you say to your friend jika kamu kehilangan pensil itu seperti apa memberitahukan kepada teman kamu? Finish, anak-anak? Siapa yang belum selesai? Siapa yang sudah selesai? Ya, silakan yang sudah boleh maju presentasikan ke depan. Ayo maju. Jadi anak Fani.
aja nama-nama kelompoknya. Farida, Sadian, Aurel, Naila. Oke, bacakan. Yes, it is a pencil. It is true that the pencil are red. No, it is a yellow pencil and blue. How do the pencil look like? Soft and long. Do you ever lost your pencil? Yes, sometimes. When you say to your friend, you love for your lost pencil, can you help to look my pencil, please? Oke, give a pro buat kelompok grup book. Oke, thank you, are welcome. Oke. Ayo, nah sekarang kelas apa lagi? Angel? Apa laki-laki mau perempuan? Yaudah, Angel aja, Angel. Selesai. Ayo, seperti tadi grup books ya, grup books ya. Oke, bacakan my group itu. My group is apa? Grupnya atau kelompoknya apa? Angel aja baca. My group is B, ya, berarti grup tas ya, B. Oke, the names your group. Siapa aja nama grupnya? Siapa aja? Jenita, Akifa, Angel, Nadira, Sabti. Oke. Can you tell? Ya. Angel. Finish? Udah. Oke, bilang thank you. Oke, give a pro. Oke, kelas anak-anak, kita sekarang nonton video lagu ya. Come on, let's go. Like you run away, used to be this, and now you realize you won't tell me why. Do you want to understand?
Pernah nonton Frozen? Cowok pernah ya cowok? Pernah. Iya lah Frozen ya. People asking where you've been. They say I'm wrong and I'm trying to. I'm right out here for you. Just let me in. We only have each other, just you and me. What are we gonna do? Do you want Yeah. your snowman? Do you want to go to snowman? Dia kehilangan anaknya ya? Oke, do you wanna learn about objective? Ya, ini tadi kata sifatnya. Tadi sudah nonton kan? Ya, kalau tadi sudah nonton, sudah lihat? Oke, do you wanna learn about objective? I'm sad. Oh, sad. Oke, what the meaning sad? Sedih, ya. Siapa yang sedih ya? Yang sedih siapa? Frozen. Kenapa Frozen sedih? Hah? Kehilangan anaknya, ya. Jadi dia sedih, ya. Nah, objeknya itu adalah anaknya, ya. Ya. Ya anak-anak, sekarang kita ada tugas make teddy bear. Apa artinya make teddy bear? Hah? Boneka teddyku, ya? Siapa yang suka boneka? Hah? Oh, suka boneka? Oke, nggak apa-apa ya. Oke, anak-anak, kita baca bersama-sama, ya. Nah, deskriptif testnya ya. Oke. My teddy bear. Mana? Kita udah lihat. My teddy bear. From
Orang satu bisa ya? Ada dua. Ya, ditulis namanya, diisi masing-masing. Masing-masing diisi ya. Di sini nanti yang ada itu ya. Oke, 10 minutes ya. 10 menit ya. 10 minutes ya, 10 menit ya. Dikerjakan. Yang nomor 1 itu material, yaitu apa, diisi, terus cari di sini jawabannya ya. Di sini material itu nama bendanya apa? Beberapa yang lain. Ini diisi yang bacaan itu. Ya, material itu berarti kayak judulnya gitu ya. Bendanya apa? Color tahu kan? Nah, itu ada warna apa? Bendanya itu. Terus weight. Weight itu apa namanya? Berat atau tidak? Ya, berat ya. Beratnya berapa? Ya. Beratnya berapa? Terus shape itu apakah tajam itunya apa? Ada di sini kok. Ada yang di garis-garis ini tuh kan? Ada clue-nya itu ya. What is the text about skull? Ya, judulnya apa?
Oke, finish anak-anak? Udah? Al-Izhar, udah? Lagi? Ini arti yang digariskan aja. Ini original sama dengan apa? Iya, English Indonesia aja. Ya. Original sama dengan is ada is apa? Ayo, udah, Izhar, maju. Semuanya ayo maju. Ayo maju. Oke, Izhar, bacakan. Langsung itunya aja, presentasi pertanyaannya aja, 1 sama 5. Salah satu, analyze the text above, fill in the graphic organizer below. Kamu ya berisi organisasi itu materialnya apa? Teddy? Colornya apa? Brown. Shapesnya apa? Size-nya apa size-nya? Iya, terus function-nya apa function-nya? Leg-nya apa leg-nya, kakinya? Berapa ukurannya? Iya. Kalau weight-nya apa weight berapa? Weight. Yes. Number 2. What is the text above called? Teddy bear. What is the function of the text? Fungsinya teddy bear itu untuk apa? Sometimes I use it as a pillow. Ya, kadang-kadang digunakan untuk buat tidur bantal ya, bantal ya. Terus, what is the function of the text? Sudah. What is the specific participant of the text? Apa? Keempat. Bacakan. Apa? Teddy bear. What is the meaning of underline word in the text? Ya, garisan di bawahin. Apa arti Indonesianya? Ayo. Original apa? Asli. Ya, terus round apa round? Bulat. Shape itu adalah apa? Hah? Bentuk, ya. Shape itu adalah bentuk bonekanya. Terus di sini smooth fabric apa? Apa? Ya, adalah fabric, ya. Oke, give applause. Bukan? Oke, thank you. Please sit down.
siswa mengingat kembali kosakata yang telah dipelajari. Long ruler, brown dog, heavy bag, thick wood. Maka ya. Terus yang kedua, menyimpulkan hasil pembelajaran bersama-sama. Ya, sudah kamu simpulkan kan? Ya, bahwa tadi deskriptif teks itu ada 2 unsur. Ya. Nah, terusnya guru memberikan pekerjaan rumah berupa teks deskriptif tentang hari pramuka. Ya, tugas kamu adalah kamu menulis teks deskriptif ya tentang hari pramuka. Ya. Terus yang keempat, menyampaikan rencana kegiatan pertemuan berikutnya. Ya, kita nanti akan bertemu lagi. Kita next day, minggu hari selanjutnya kita akan lanjut bertemu lagi belajar, kita lanjutkan ya tentang deskriptif test sama tugas ininya. Ya, oke. Oke, gimana perasaannya kamu tadi belajar tentang deskriptif test? Ayo, ayo kencang suaranya. Yang apa bahasa Inggrisnya? Siapa yang merasa senang belajar hari ini? Oke. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kelas anak-anak. Speaking. Oke, kita speaking ya. Kita buka tutup ya. Speaking apa lagi? Speaking terus apa ya? Kita speaking semangat lagi. Oke. Oh, ayo. Gini ya. Kita tepuk tangan dengan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya. Ya, oke. Oke. Ayo anak-anak, sebelum itu kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tadi sudah siap? Tepuk 6 ya, sekarang siap mau pulang. Tepuk 6, siap mau pulang. Oke. Oke, sekarang dibereskan dulu. Kita sudah kelas, barang-barangnya siap-siap pulang. Siap-siap pulang. Dirapikan. Bawa pulang aja. Awas barang-barangnya jangan ada yang ketinggalan di meja. Ya. Itu dibawa pulang aja kertasnya, masukin dalam tas. Itu anak-anak masukin dalam tas. Masukin dalam tas. Bawa pulang. Jangan lupa ya, PR-nya kerjakan. Gadget. Ya, masukin doa. Are you ready? Let's take together. Doa dimulai. Doa dimulai.
berdoa dulu.